Ya, kita melanjutkan dialog mengenai polling seleksi menteri. Nah, ini Mas Toto, kalau kita lihat sebenarnya dari kandidat nama begitu sudah sesuaikan dengan kriteria Pak Jokowi mengatakan akan diisi lebih banyak oleh profesional dan mungkin bargaining atau transaksional koalisi partai itu juga diminimais begitu ya. Dan apakah ini sudah bisa memberikan kepastian pada masyarakat, ini harus menjadi pertimbangan bahwa memang tidak ada predikat jabatan menteri adalah jabatan politis begitu. Begini, salah satu fungsi yang bisa kemudian dioptimalkan dengan adanya polling-polling mengenai kabinet, keterbukaan mengenai nama-nama yang masuk, itu adalah bagaimana kita akhirnya mempunyai sebuah sistem kontrol bahwa jabatan menteri itu tidak boleh berdasarkan logika kafling-mengkafling. Betul. Seperti yang kemudian digunakan dalam logika berkoalisi. Apa Dan dapat itu apa, terjadi siapa dapat apa, pada gitu skala tertentu pada pemerintahan SBY Budiono. Sudah pasti PKS akan dapat 4, PKB akan dapat 2 dan segala macam. Karena ketika kemudian partai-partai ini membangun logika matematika politik bahwa saya sudah membantu berak mendapatkan kursi tertentu dan mereka menyodorkan nama, mereka harus melakukan kompetisi secara tidak langsung dengan keterlibatan masyarakat yang memiliki jagoan-jagoannya tersendiri dan kebetulan nama-nama yang diedarkan oleh masyarakat itu kan terbuka. Siapa si A dengan latar belakang CV-nya dan segala macam, sehingga minimal ketika Pak Jokowi disodorkan nama-nama yang kemudian berasal dari kader partai politik, mau tidak mau kader partai politik ini juga akan ditelanjangi oleh publik, begitu kan, CV-nya seperti apa betul sesuai dengan departemen latar belakangnya. Ini yang menurut saya pada akhirnya mungkin kita tidak bisa berharap bahwa ada kabinet yang profesional 100% pada masa ketika kita tahu jatah kepada kabinet kepada menteri kepada partai mungkin akan ada. Tetapi orang-orang yang terpilih mau tidak mau harus melalui seleksi layaknya menteri-menteri lain, layaknya nama-nama menteri yang disodorkan oleh masyarakat, sehingga kemudian kadar profesionalitasnya kemudian bisa minimal itu terjadi. Gitu. Nah, Mas, satu pertanyaan lagi bahwa ini Mas Toto, apakah bisa dikatakan ketika polling ini juga akan membiaskan arah-arah peta koalisi begitu? Bukan tidak mungkin ya, artinya ini bisa menjadi pressure buat koalisi, tidak bisa sembarangan harus ketua umum saya, harus sekjen saya, terlepas kemudian punya kemampuan atau tidak. Mereka harus berhadapan dengan tekanan publik melalui polling-polling tadi. Mungkin Prof. Hamdi mau menanggapi. Paling tidak penyeimbang ya, paling tidak penyeimbang. Jadi artinya tadi bargaining position dari partai politik itu ada penyimbangnya publik. Jadi misalnya begitu. Nah, tapi sebenarnya keuntungan terbaik dari proses yang dibiarkan secara publik terbuka ini adalah kita menutup kemungkinan bahwa ada orang-orang yang punya track record yang tidak baik, ya, itu masuk. Jadi kalau ini kan publik diberi ruang untuk melototin gitu kan, ini apakah calon-calon ini pernah bermasalah? Nah itu pentingnya kalau menurut saya gitu. Kalau kita bicara misalnya, kalau kita lihat dari polling-polling yang sudah beredar ini, itu kalau bicara kualitas ya, ada persoalan, tapi itu wajar, persoalan tersendiri juga. Misalnya masalah bias dengan popularitas. Jadi banyak karena yang ditanya orang-orang yang tidak punya pengetahuan yang mendalam tentang bidang itu dan tokoh itu kan. Jadi kalau publik luas ditanya itu biasanya yang ditanya siapa menurut Anda menteri paling pas? Biasanya yang tampil-tampil di publik. Jadi ada orang-orang yang populer itu cenderung lebih di endorse kan. Padahal mencari menteri itu yang paling penting itu kan kualitas sebenarnya. Artinya kita mencari orang-orang yang betul-betul punya track record yang mendalam di bidangnya itu, punya kapabilitas yang bagus, punya leadership yang bagus, punya integritas gitu. Intinya kualitas lah. Dan di bidangnya. Nah, yang tahu di bidangnya itu adalah komunitasnya. Jadi nggak mungkin kita bertanya kepada khalayak ramai semua lewat polling gitu loh atau lewat survei. Apalagi ada beberapa nama mungkin yang tidak begitu dikenal publik begitu ya, Prof ya? Nggak apa-apa. Justru saya mengatakan begini. Justru sebenarnya ada nama-nama yang nggak populer ya di kalangan rakyat banyak secara keseluruhan, tapi bagi komunitas-komunitas tertentu di bidangnya itu orang itu dianggap capable. Jadi misalnya begini, kalau saya mencari orang ahli ESDM ya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral itu ya, yang mengerti perminyakan, seluk-beluk policy tentang energi gitu loh, itu cari ke komunitas
orang-orang yang bergerak di bidang itu. Ya. Jadi tanyanya misalnya ke akademisi, ahli energi, ahli perminyakan, pada pelaku-pelaku usaha di bidang itu, pengamat-pengamat di bidang itu, LSM di bidang itu yang lebih mengerti. Oh, orang ini lebih bagus nih gitu kan. Kalau tanya ke misalnya ke masyarakat luas gitu ya, apalagi pollingnya di TV gitu ya, atau di internet gitu ya, itu di mana aja setiap orang bisa ngisi gitu kan ya. Ya yang terjadi adalah hasil itu bias kepada tokoh-tokoh yang populer saja gitu. Baik. Nah, kalau kita lihat ini Mas Toto, bagaimana kita bisa mengaitkan korelasi atau mungkin kita bisa ada pembanding antara profesionalitas dengan orang yang memiliki skill dan juga dengan politisi begitu. Profesionalitas versus dengan politisi. Ini bagaimana Anda melihatnya? Iya, jadi apa yang disebut dengan profesional tidak sepenuhnya harus teknokrat. Saya sepakat apa yang dikemukakan teman-teman politisi yang seakan-akan berasa dinegasikan begitu ya. Tetapi ada indikator yang tetap harus dipatuhi juga. Jadi ketika kita berbicara profesional, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Pertama, ya ketika kebetulan berasal dari kader parpol, ya dia kalau bisa melepaskan diri dari pimpinan parpol. Itu aspek profesionalitas ketika berbicara mengenai ketika orang fokus pada satu pekerjaan, dia hanya boleh memiliki satu identitas, tidak boleh lagi memiliki dua identitas dan dua kepentingan. Poin kedua, ya saya pikir sederhana saja. Ini yang disebut dengan transparansi publik. Yang disebut profesional atau ahli dalam konteks zakon kabinet, ya kita dengan keterbukaan kita bisa melakukan proses searching. Apakah orang ini entah dari latar belakang pekerjaannya kah, entah organisasinya kah, pendidikannya kah, itu memiliki korelasi. Dan sehingga kemudian kita tidak mengulang lagi bagaimana peristiwa-peristiwa masa lalu ada satu orang itu bisa berpindah 4 jabatan menteri. Ada orang bisa berpindah ke jabatan menteri lain ketika tidak memiliki korelasi dengan jabatan menteri sebelumnya. Ini kan jadi pertanyaan besar, lalu bagaimana letak profesionalitas dan keahliannya begitu ketika dia bisa dipindah-pindah dengan tidak adanya relasi begitu antara jabatan Mas Toto, sebelum dan apa tanggapan Anda mengenai seleksi menteri dan kita kaitkan dengan format dari kabinet begitu seperti apa? Mungkin kalau beberapa nama ini ada korelasinya atau mungkin kalau kita lihat memang sudah pasca dari pos-pos kementerian itu. Kalau dari polling saya harus akui betul apa kata Prof. Hamdi tadi, ada bias popularitas. Saya lebih berharap sebetulnya ketika berbicara penjaringan nama sebelum dilempar ke publik itu harus dikategorikan betul-betul secara profesional. Artinya nama-nama yang boleh masuk adalah nama-nama yang memang bergerak di bidang itu. Tinggal kemudian masyarakat memutuskan di antara nama-nama yang memang sudah bisa dikatakan ahli, siapa yang dianggap entah lebih populer, entah lebih baik. Itu yang menarik. Atau dilempar ke publik supaya kalau ada yang tahu terikut orang ini pernah ada yang jelek di masa lalu, publik bisa memberi masukan. Jadi kalau masalah metodologi ya untuk mencari tokoh-tokoh yang mumpuni itu, memang metodologinya harusnya yang lebih bagus itu adalah nominasi pakar. Nominasi pakar ya. Nominasi pakar atau orang-orang yang dekat dengan komunitas itu. Jadi kalau saya mencari bankir, saya mencarinya kalau orang perbankan. Nanyanya kan begitu kan. Dari nama-nama itu digodok, dan baru dilemparkan ke masyarakat. Nah kemarin itu saya lihat ada situs-situs itu kan dilempar saja secara bebas ke masyarakat, sebutkan gitu ya. Ya udah keluarnya yang kadang-kadang yang aneh-aneh yang populer. Baik, kita masih akan membahas, nanti kita melihat secara detail nama-nama yang mengisi pos-pos kementerian begitu ya. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa.